Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fokuser, apa kabar? Semoga kabar baik dan selalu bahagia. Dipertemukan kali ini di podcast KMNU Pusat episode ke-9 bersama saya Alvina Makfiroh sebagai host pada kesempatan kali ini. Nah, pada episode ke-9 kali ini kita akan membahas mengenai tradisi. Teman-teman Fokuser tentu sudah tahu bukan bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara yang memiliki beraneka ragam budaya yang tersebar di penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali kita jumpai kebudayaan, tradisi, dan adat istiadat. Nah, pada episode kali ini, kami menghadirkan narasumber yang sangat mumpuni di bidang budaya. Beliau adalah Mas Ferdi Azmal Faharmi, S.An. M.A. Beliau merupakan lulusan S1 dan S2 di jurusan Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia adalah alumnus Pondok Pesantren Tebu Ireng dan ia pernah berkecimpung di Rumah Budaya Tembi, riset konsumsi rokok di Jember dan Kebumen, riset pengguna telemedis di Bandung dan Jakarta. Ia juga menjadi anggota MPO KMNU Pusat pada periode saat ini. Wah, keren sekali ya teman-teman Fokuser, dan tentunya sangat relate latar belakang beliau dengan tema yang kita usung pada episode ke-9 kali ini. Langsung saja kita sapa Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, apa kabar? Halo Alvina, kabar baik. Alhamdulillah. Sekarang langsung saja ya Mas Ferdi, kita ngobrol-ngobrol santai mengenai budaya di Indonesia dan budaya secara umumnya. Kalau dari pandangan Mas Ferdi nih, apa sih itu tradisi? Tradisi itu ya lebih kepada kebiasaan sih. Bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Nah itu lebih ke sana sih. Dan ketika nanti tiba-tiba ada kata-kata tradisi, contoh yang paling dekat tradisi orang NU, berarti adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh orang-orang yang dia dalam kelompok sosial NU dan dilestarikan itu dan dibiasakan berhari-hari. Lantas terbentuknya sebuah tradisi itu bermula dari apa sih Mas? Kenapa bisa ada tradisi dan budaya yang kita lihat, kita jumpai sampai saat ini? Asal muasalnya itu bagaimana, Mas? Ya kalau dalam tahap-tahapannya ya itu cukup banyak sih, cukup variatif ya. Biasanya itu karena spontan, tiba-tiba muncul aja gitu dalam satu kelompok. Itu kemunculannya. Kemudian mesti dalam setiap agenda itu ada sebab akibat ya, Contoh mungkin karena ada apa, pengennya apa. Contoh kalau kita lihat tradisi kalau contoh-contoh sederhana kalau kita itu kayak sholawatan itu kan karena memang pada dasarnya ada kerinduan kita terhadap Nabi Muhammad itu kan. Kemudian how to express, bagaimana untuk mengekspresikannya itu yang nanti dilaksanakan dengan melalui sholawat dengan banjarinya itu, dengan menggunakan mungkin biasanya pakai teks-teks dari Diba, dari Barjanji itu. Jadi karena spontan, karena ada keinginan tertentu, kemudian ya jadilah seperti ritual, upacara, ada sebagainya, dan semua itu ya membentuk jadi kebiasaan aja, jadi kebiasaan. Jadi memang tradisi itu nggak perlu nggak perlu dianggap secara ribet. Jadi tradisi dia ada karena emang ada kebutuhan dari baik kebutuhan secara rohani ataupun secara jasmaniah juga gitu. Seperti kebutuhan kita untuk mengingat-ingat untuk memaknai hidup. Contoh ketika bayi ada jenang merah dan jenang putih itu kan kalau di Jawa biasanya. Jadi kan memang ada pemaknaan untuk dimaknai sebagai pengingat gitu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan tertentu memang dari tradisi itu. Oke. Berarti tradisi ini adalah bisa dikatakan tradisi jika hal itu dilakukan
secara terus-menerus berulang-ulang dan diwariskan begitu ya Mas ya? Ya, diwariskan. Ketika dalam di pertengahan jalan misalnya, kita sebagai generasi masa kini kok pengen mengubah salah satu unsurnya, apakah bisa dan itu masih dikatakan sebuah tradisi? Aku kira tradisi itu memang dinamis dan bisa dibilang nanti semuanya akan menyesuaikan zaman. Contoh tradisi orang NU Kataman. Nah, sekarang yang diingatkan Kataman. Tiba-tiba aja dulu kan kalau Kataman Quran kan harus ngumpul satu majelis, gitu ya. Satu majelis, satu yang sama, bagi-bagi Quran, gitu kan. Bagi-bagi Quran. Dan itu Kataman Quran didoain. Terus kemudian karena ada teknologi speaker dulu mungkin akhirnya Quran dibacain sehari penuh, yang nanti yang ikut silih berganti gitu kan, dari pagi sampai sore baru didoain juga ada. Nah sekarang kan udah ada teknologi seperti WA dan sebagainya, itu kan semakin merubah model. Jadi kayak kita yang dulunya harus datang ke masjid, sekarang di rumah pun tiba-tiba janjian nanti jam segini doa apa bisa. Itu kan tetap dalam rangka Kataman Quran, Hotmail Quran gitu kan. Dalam Hotmail Quran. Memang dengan cara yang berbeda. Akan tidak mengubah secara total atau mengubah esensinya gitu ya Mas ya? Ya, esensi. Ferdi ini kan sudah lama ya berkecimpung di Nahdlatul Ulama, di organisasi-organisasi NU. Cara tentang NU nih Mas, kalau dalam perspektif NU, bagaimana sih NU memandang tradisi itu? Apakah di sini ada hukum-hukum tertentu yang menyebabkan tradisi itu tidak boleh dilakukan atau seperti apa Mas? Di NU sendiri kita tahu bahwa NU itu sangat variatif, punya banyak ulama, punya banyak tokoh-tokoh hebat di NU sendiri. Itu yang menyebabkan mungkin akan ada berbagai perbedaan pandangan menanggapi tradisi di Indonesia. Kalau secara basic kita sering mendengar cerita bahwa ada perbedaan pandangan antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga dalam mensyiarkan agama Islam. Dan kukira sejarah itu juga terulang lagi ketika zaman-zaman NU awal berdiri. Dulu banyak cerita seperti di Jombang itu kan Kiai Bisri Samsuri itu beliau sangat syariat sekali. Jadi banyak hal yang berbau tradisi itu ya seperti tidak setuju untuk dilaksanakan gitu. Itu gampangnya gitu. Dan di sisi yang lain seperti Mbak Hashim, Mbak Wahab itu ada sedikit pembolehan, namun tidak merusak syariat sendiri, tidak melanggar syariat. Itu yang itu yang kemarin sering jadi perdebatan. Kenapa kok kiai ini kayak gini, ini kayak gini? Dan kukira itu di NU sendiri, NU memegang tradisi dengan sangat penuh. Tradisi yang baik ya, tradisi yang baik. Tradisi yang buruk pasti akan ditinggalkan. Asalkan tradisi itu sejalan dengan fungsi dan visi misi dari NU sendiri dalam berdakwah dan dalam menjaga kerukunan umat di Indonesia itu. Dan NU sendiri saya kira sudah bijak, tidak saling menyalahkan antar ulama dan tetap menjaga harmonisasi itu sendiri. Itu yang menjadi nilai lebih dan nilai bagusnya dari NU. Itu menjaga tradisinya itu dengan cara yang sangat pas dan tepat. Jadi prinsipnya tradisi di NU itu seperti apa, Mas? Ya, sederhananya ya. Gitu. Sih kayak menjaga tradisi lama yang bagus dan tetap mengikuti perkembangan zaman juga. Itu. Jadi NU sendiri juga tidak menolak teknologi. Ketika desain-desain semakin keren, NU itu juga ikut keren juga. Ketika mungkin dulu saya ingat sekali muktamar di Makassar itu terasa sangat 2010 ya, waktu aku masih SMP di pondok tuh rasanya sangat-sangat ayem, nggak ada cerita apapun. Nah 2015 muktamar tuh sangat megah sekali. Saya waktu itu datang di Jombang di muktamar karena salah satu tempatnya di pesantren saya dulu. Banyak sekarang wacana-wacana yang digaungkan oleh PBNU terutama tentang teknologi yang sangat-sangat bagus sekali. Jadi secara sederhananya yang lama tetap dijaga, tapi nggak serta-merta dibuang untuk menanggapi yang baru. Jadi seperti tetap
menjaga duanya, mencampur duanya menjadi hal yang enak. Dan itu dalam koridor untuk kebaikan umat Indonesia gitu, umat masyarakat, bahkan nggak Indonesia sih, juga di dunia juga, saya kira kayak gitu. Berarti NU sendiri sangat menjunjung tinggi budaya, karena kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilestarikan dari zaman dahulu, misalnya sholawatan, tahlilan, dan sebagainya, kenduri, selamatan, seperti itu. Jadi intinya Nahdlatul Ulama sangat menghargai dan sangat mengapresiasi terhadap budaya setempat, asalkan budaya itu tetap mengikuti perkembangan zaman dan tidak menghilangkan unsur esensialnya, begitu ya Mas ya? Karena kita harus sadar ya kan, kita kan hidup di dunia ini kan nggak cuma di Indonesia toh. Banyak pengetahuan baru dari Jepang, dari Cina, dari Korea, dari Eropa, dari Amerika datang silih berganti, membawa teknologi baru, membawa perkembangan zaman kita ke arah yang kadang kita mikir arah kita nggak jelas, ini mau kemana sih ini? Dulu 2G, tiba-tiba 3G, tiba-tiba 4G, tiba-tiba 5G itu kan, semakin cepat perkembangan hadir tuh, itu yang jadi tantangan NU sebenarnya kan. Ya itulah yang NU sekarang tuh, bahkan di setiap Munas Alim Ulama pun ini juga ada beberapa kajian mengenai teknologi juga, seperti uang kripto dan sebagainya. Itu kira memang salah satu yang keren dari NU tuh itunya. Jadi bagaimana menjaga apa yang ada, dan ini tetap akan ditantang dengan kebaruan yang akan datang, karena kebaruan ini nggak bisa kita bendung dan akan masuk dalam sendi-sendi kehidupan kita. Nah itu. Lalu esensial tradisi bagi Nahdlatul Ulama sendiri itu seperti apa sih Mas? Kalau di NU sendiri, karena memang di sana ada paham bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu kan. Yeah. Itu kan hal yang sangat sederhana sekali, dan itu kukira sangat penting untuk dilaksanakan itu kan. Cara mungkin kalau Mbak Alvina dari mana? Dari Kudus ya, dari Kudus. Nah, Kudus kan juga cukup unik. Banyak cerita Kudus nggak boleh makan sapi nggak boleh ya, hanya bidang kebun dan sebagainya. Nah itu kan style dari Kudus sendiri, itu dijaga. Itu hasil warisan dari Sunan Kudus waktu sangat lama sekali gitu kan. Dan kalau kita kesana tiba-tiba makan sapi, buka warung sapi kan jadi tidak sopan dengan warga kan, digebukin warga nanti kan. Nah, jadi malah repot. Jadi itulah NU. Jadi NU tuh muncul karena dia menghormati apa yang ada di tempat di mana dia berdakwah, tempat di mana dia mencoba untuk menjaga umatnya di sana. Itu yang pertama. Karena orang-orang tuh dia hadir dan lahir dalam kondisi yang unik. Seperti saya dari pegunungan Kapur di Blitar dengan cara yang berbeda. Bahkan saya pun dari orang-orang Blitar yang di daratan di dekat Sungai Berata itu juga udah berbeda lagi. Sistemnya hidupnya juga berbeda lagi, cara hidupnya berbeda juga. Jadi di sanalah yang penting. Yang kedua karena memang kalau kita ikut tradisi itu kita lebih enjoy, lebih fresh. Kita lebih sangat-sangat menyenangkan lah hidupnya. Contoh gini, ketika kita tahlilan atau mungkin Mbak Alvin ikut di Baiyah itu kan sama tetangga RT atau RW, itu kan bisa menghilangkan stres tuh kan, di tahlilan. Setelah itu saya itu ngobrol, ada sosialisasi, ngobrol masalah-masalah kehidupan sama warga. Kalau saya tradisi bisa menghilangkan hal yang membuat kita penat, hal yang bisa membuat kita stres dan sebagainya. Jadi teman-teman fokuser jangan sampai takut terhadap terhadap tradisi lokal yang berkembang di desa kita, karena kita tumbuh di masyarakat, kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan apa yang ada di masyarakat. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Ferdi ada pesan-pesan khusus gitu untuk teman-teman semua? Ini udah ini? Udah mau selesai? Iya. Waduh. Oke lah, saya kira cukup panjang. Saya kira kayak podcastnya ada di Corbuzier sampai sejam lebih. Oke, sorry. Kalau pesan sih tetap stay, jangan risih dengan tradisi apapun itu, karena
saya yakin semua orang-orang zaman dahulu itu mereka membentuk tradisi apapun penuh dengan makna. Kita saja yang mungkin belum bisa memaknai dengan bagus, baik dan benar gitu aja. Jadi jangan tiba-tiba mencemooh tradisi apapun itu. Jangan mencemooh. Tiba-tiba ada perempatan sajen atau apa, rokoknya pakai apa, itu mungkin memang zaman dahulu, tapi ketika itu tidak menyalahi syariat ya kukira oke-oke aja lah. Terkadang tradisi itu bisa menjadi orang-orang tua kita mengajarkan kebaikan kepada kita yang makin lama makin terkejar oleh harta benda duniawi ya, itu kan. Jadi banyak mana-mana tertentu sebenarnya tuh yang mungkin ya harus kita pahami, harus kita pelajari dengan sangat tenang, sangat teliti, sangat telaten gitu. Jadi kita lihat tradisi yang sudah dibentuk sama orang-orang terdahulu kita maknai, kita pahami apa makna dan pesan-pesan itu semua buat kita gitu. Siapa tahu karena kita yang sombong, nggak ingin tahu tradisi, kita jadi nggak bisa mengetahui mana-mana indah itu, yang malah bisa menyelamatkan hidup kita dari kebingungan kehidupan kita. Tradisi itu selain membuat kita tenang, ayam antem, antini, juga bisa membuat kita semakin visioner, kukira. Visioner. Karena orang yang tahu masa depan, dialah orang yang sudah pernah belajar pada masa lalu. Karena kalau dalam ilmu pengetahuan di antropologi itu hidup itu berpola. Itu aja sih. Jadi orang yang bisa melihat masa depan adalah orang yang bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Nah, keren sekali bukan teman-teman Fokuser? Quotes of the day. Nah, quotes of the day dari Mas Ferdi Azmal Faharni. Oke, yang sekali diskusi kita hanya sampai di sini dulu ya Mas Ferdi karena durasinya yang terbatas. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas